Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki, NPM 2112531. Pada kali ini saya akan membahas mengenai tentang strategi dan metode pengajaran. Apa itu strategi dan metode pengajaran? Mari kita bahas. Strategi dan metode pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Maka dari itu, apa yang dimaksud dengan strategi pengajaran? Strategi pengajaran adalah teknik, metode, atau perencanaan pengajaran mengenai kegiatan atau interaksi yang ada di dalam kelas agar suatu pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan juga bisa mencapai target dari pembelajaran itu sendiri. Dalam pendidikan Islam, strategi pengajaran itu harus mencakup ruang lingkup, yaitu pembinaan keimanan, akhlakul karimah, kemudian ilmu pengetahuan mengenai kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebagaimana tersirat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha yuhibbul mufsidin, yang artinya wallahu a'lam. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian membahas mengenai tentang metode pengajaran. Apa itu metode pengajaran? Metode pengajaran adalah sebuah prosedur yang digunakan oleh pendidik untuk melaksanakan tugas-tugas kependidikannya. Selain itu, metode juga diartikan sebagai sebuah teknik-teknik yang dipakai oleh peserta didik untuk menguasai materi-materi tertentu. Jika metode tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka metode tersebut sebagai suatu jalan untuk menanamkan sasaran, yaitu pribadi Islam. Karena sebuah metode dalam penyampaian apapun itu sangatlah penting, dan metode juga yang mempengaruhi keberhasilan penyampaian kita. Apakah penyampaian kita kepada seseorang itu memuaskan atau tidak? Oleh karena itu, pemilihan metode yang cermat akan mempengaruhi keberhasilan hasil dari apa yang kita harapkan. Kemudian mengenai macam-macam metode, sebenarnya macam-macam metode itu sangatlah banyak. Di sini Al-Syaibani mengungkapkan di antara metode-metode yang bisa kita gunakan adalah metode induksi, kemudian metode qiyasiyah, metode kuliah, metode dialog, metode halaqah, riwayat, metode mendengar, metode membaca, metode imla, metode hafalan, metode pemahaman, dan yang terakhir yaitu metode pariwisata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut adalah surah Al-Imran ayat 159. Kenapa saya membaca ayat tersebut? Apa hubungannya ayat tersebut dengan apa yang sedang saya bahas sebelumnya? Tentu saja itu berhubungan mengenai tentang metode pengajaran. Di dalam ayat ini ada dua metode pengajaran yang bisa kita ambil, yaitu metode pengajaran dengan lemah lembut, yang kedua metode pengajaran dengan musyawarah. Yang pertama, metode pendidikan dengan lemah lembut. Yang dimaksud mendidik dengan lemah lembut adalah seorang muslim, seorang pendidik muslim yang bersikap dan bertutur kata dengan baik dan lemah lembut, agar dalam proses pembelajaran ia tidak hanya mentransfer sebuah ilmu, tetapi ia juga mencontohkan bagaimana bersikap dan bertutur kata dengan baik dan lemah lembut. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang pendidik untuk mendidik peserta didiknya dengan lemah lembut. Yang kedua, metode pendidikan dengan musyawarah.
Metode musyawarah kaitannya dalam pendidikan sama halnya dengan metode diskusi. Hanya saja metode musyawarah ini dipakai oleh Nabi ketika Nabi sedang menghadapi sebuah persoalan. Jadi, di antara metode diskusi dengan metode musyawarah itu memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memecahkan masalah agar mendapatkan sebuah kesesuaian pendapat. Metode ini bisa dilakukan dengan cara penyajian bahan ajar. Kemudian, pendidik mempersilahkan para peserta didiknya untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, menyampaikan argumentasinya, serta ikut mengembangkan pikiran dan menarik kesimpulan dengan tujuan untuk memecahkan sebuah masalah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.